Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan karena kasih setianya Ia telah menghantar kita bersama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam kita mengadakan ibadah minggu pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Bahwasanya yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyengkuyung pengadaan kamera dan juga screen yang sudah diberikan kepada gerejanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kemudian ada persembahan pembagian syukur yang dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan untuk amplop, di mana untuk amplop itu 1 KK 1 amplop dan bisa dimasukkan mulai pada minggu ini sampai dengan bulan Agustus. Kemudian berita yang ketiga adalah Daur Panitia Pembangunan Gereja Kristen Jawetan Musi Bondowoso berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat pada tanggal 5 Juli yang lalu dalam rangka kesinambungan, maka telah disusun panitia yang baru, di mana panitia itu nanti bisa dibaca di Warta Jemaat. Dalam ibadah minggu pagi ini 16 Agustus 20 akan dilaksanakan doa dan pengukuhan untuk panitia renovasi gedung gereja. Kemudian juga berita yang keempat, rapat perdana panitia pembangunan renovasi gereja mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam panitia pembangunan renovasi pada hari ini jam 10.00 WIB di gedung pertemuan GKJW Bondowoso. Kemudian yang kelima adalah sidang majelis ketiga Gereja Kristen Bondowoso dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus jam 10 pagi bertempat di gedung pertemuan GKJW. Jadi mengundang majelis, anggota majelis pada tanggal 23 Agustus untuk hadir mengikuti sidang tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah syukur mengenang perjalanan 124 tahun cinta kasih Tuhan yang telah nyata pada gereja kita, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Bondowoso. Dia telah memanggil, meneguhkan, dan memelihara jemaatnya dalam berkarya melayani pekerjaannya. Rasa syukur ini juga kita rasakan atas 75 tahun kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan pada kita di dalam bangsa Indonesia. Karenanya, sebagai bagian dari Jemaat Bondowoso dan bangsa Indonesia, marilah kita melanjutkan karya baik yang sudah ditanam oleh generasi sebelumnya. Kita dengan bersyukur, bersukacita, semangat, dan kesungguhan, marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi 338, bait yang pertama, Gereja Prasasat Baito. Sembo
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah pada minggu saat ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan dan karyanya sungguh nyata dalam hidup sampai perjalanan 75 tahun Indonesia merdeka dan 124 tahun Tuhan menyertai gereja kita. Mari bersama-sama kita memasuki waktu teduh. Dengan mengaku bahwa Tuhanlah Sang Kepala Gereja yang terus berkarya, menuntun, menopang dan memelihara setiap miliknya, dahulu, kekal, dan selama-lamanya, ibadah ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai gereja miliknya, kita diajak untuk melihat kehidupan kita. Sudahkah sungguh-sungguh setiap perjalanan yang kita tempuh sebagai miliknya ini adalah perjalanan yang menundukkan diri pada kehendak Sang Kepala? Jikalau kita seringkali gagal untuk setia, mari bersama-sama menyerahkan diri, kita mohon pengampunan Tuhan. Kita ungkapkan bersama-sama penyerahan kita melalui pujian KPJ 354, kita nyanyikan baitnya yang kedua. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah sejatinya panggilan kita sebagai gereja, mengabdi, menjadi berkat sebagai garam di tengah-tengah dunia. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, mengakui segala kekurangan dan kegagalan kita, seraya mohon Tuhan sendiri yang memampukan kita melalui sabdanya untuk hidup setia. Mari bersama berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk setiap berkat yang terus kami rasakan sampai dengan detik ini. Engkau yang memanggil kami sebagai gereja Tuhan, Engkau juga yang kami yakini memelihara perjalanan hidup gerejamu sampai dengan detik ini, berkarya menjadi mitra Tuhan di tengah dunia. Atas panggilan Tuhan, kepada kami yang harus mencintai kehidupan sebagai garam di tengah-tengah dunia ini, kami sadar seringkali melalui sikap kami tak mampu untuk setia. Kami tidak mampu menjadi terang dan garam itu, dan seringkali kami justru
turut larut dalam kehidupan dunia. Karena itu ampuni kami Tuhan, atas kegagalan kami, kelalaian kami, untuk terus mengandalkan Engkau Sang Kepala di tengah kehidupan kami, sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai jemaat Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu itu yang terus akan memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami dimampukan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Sadar bahwa kami penuh keterbatasan, kami mohon kekuatan Tuhan. Kiranya melalui sabda-Mu, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menjadikannya panduan dan tuntunan kehidupan, sehingga setiap kami melangkah, merencana, berbuat sesuatu, kami hanya mengandalkan Engkau. Berkati kami yang saat ini menyiapkan hati kami, diri kami, untuk menerima firman-Mu. Jauhkan kami dari segala kuasa yang akan mengganggu pemberitaan firman, dan kami yang mendengar, kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Inilah permohonan kami Tuhan, kami minta dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah atas kami siap mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 hingga 28. Matius 15 21 hingga 28 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Sehat penjenengan hari ini? Sehat, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rumahnya siapa yang tidak ada temboknya? Ada? Mungkin tidak ada. Hampir semua orang di rumah itu ada tembok, atau paling tidak ada pagar. Mengapa itu terjadi? Karena biasanya itu untuk menunjukkan batasnya. Itu luar, ini dalam. Kamu boleh di sebelah situ, tapi tidak di sebelah sini. Karena ada batasnya, ada temboknya. Tembok itu adalah pembatas yang memisahkan antara aku dan kamu, kami dan kalian.
Aku terbatas, kamu juga terbatas. Sulit untuk melampaui tembok batas itu. Nah, apalagi kalau tembok itu mungkin sudah dibangun dalam waktu yang sekian lama. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam relasi antara bangsa Yahudi dengan orang-orang selain bangsa Yahudi, ada juga tembok besar yang dibangun. Bukan tembok yang secara fisik, tapi tembok dalam tradisi aturan yang sudah sekian lama mereka anut. Tembok yang mencipta batas, menempatkan orang Yahudi dalam posisi yang begitu tinggi, selain itu semua rendah. Menempatkan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang suci, yang lain itu najis atau kafir. Mereka adalah kelompok yang diselamatkan, kalau yang lain itu boleh dikucilkan. Mereka merasa kami berhak menerima anugerah dan keselamatan, sedangkan yang lain itu boleh tidak diperhatikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam besar dan tingginya tembok batas yang ada dalam relasi orang Yahudi dengan di luar itu, mari membayangkan bagaimana perasaan dan perjuangan mereka yang ada di luar batas tembok itu. Pastilah tidak mudah. Perjuangan itu, saudara-saudara, bisa dilihat paling tidak melalui gambaran seorang perempuan Kanaan dalam bacaan kita yang datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini diceritakan oleh Matius pasca Gusti Yesus menegur orang Farisi. Mereka ditegur karena mereka merasa diri mereka ini sok suci. Diri mereka begitu suci karena mereka melakukan aturan-aturan dan hukum-hukum Yahudi. Nah, digambarkan berbeda dengan orang Farisi itu, perempuan ini adalah perempuan yang begitu rendah hati. Merasa jauh dari kondisi suci itu. Secara aturan hukum Yahudi, posisi perempuan ini gak melebuning dindi, tidak masuk kemana-mana. Pertama, ia adalah perempuan. Perempuan itu dianggap kelompok kesekian dalam struktur sosial. Tidak diperhitungkan. Yang kedua, dia orang Kanaan meneh. Di mana mereka selama ini dianggap orang berdosa, orang kafir, tidak masuk dalam bagian keselamatan. Dan ditambah lagi, anaknya kerasukan setan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang taat pada hukum, takut pada hukum, tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan dan keluhan perempuan ini. Namun yang menarik adalah seperti apa sikap Gusti Yesus dalam situasi itu. Di akhir kita memang melihat dengan jelas bagaimana hati Kristus itu dipenuhi dengan kebaikan yang tak terbatas. Bagaimana berkatnya itu menembus batas. Itu kalau saya memberi tema pada minggu ini. Namun merespon permintaan perempuan Kanaan tadi, di awal kita melihat bahwa Gusti Yesus itu mewakili pandangan banyak orang pada waktu itu. Gusti Yesus sama sekali tidak menjawab ketika perempuan itu berteriak. Dan para murid mendukung langkah Gusti Yesus itu. Karena yang dilakukan oleh Gusti Yesus itu sangat Yahudi, sangat Farisi, taat pada hukum, gak salah, bener iku nek gak dikateki. Sehingga yang terungkap adalah suruh saja dia yang mengikuti kita dengan berteriak ini untuk pergi. Karena ia pantas untuk menerima pengucilan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi krisis dan tegang yang dialami oleh perempuan itu, ada percakapan yang luar biasa antara Gusti Yesus dengan perempuan Kanaan. Sebuah respon seorang yang menunjukkan kegigihannya, semangat yang percaya begitu besar, yang walaupun ia menerima label yang tidak menyenangkan, sebagaimana diistilahkan dengan anjing, ia tetap menaruh harapan, ia tidak surut langkah, sehingga pada akhirnya kita melihat bagaimana tindakan Tuhan Yesus itu tidak lagi didasarkan pada hukum Yahudi. Yesus menembus batas, melampaui batasan itu, menembus batas perbedaan. Bahkan ia memuji iman seorang perempuan
yang justru dicap sebagai orang yang berasal dari kelompok tidak beriman. Ditemukan iman di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengkritik kesombongan iman orang-orang Yahudi dan Farisi yang merasa bahwa mereka lah yang paling layak untuk menerima kebaikan dengan tindakannya yang membangun tembok atau batas kebaikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Gusti Yesus bersedia membangun relasi. Yesus bersedia menjadi bagian, menjadi teman bagi mereka yang dalam situasi krisis, situasi lemah, tapi di situ ada iman yang begitu besar. Ada iman yang dipegang dengan teguh. Ia membangun kedekatan pada mereka yang bahkan diposisikan begitu kecil, rendah, seperti anjing dalam bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tepat 124 tahun yang lalu, 16 Agustus 1896, karya keselamatan Tuhan itu juga menembus batas. Sekian lama kesaksian para sendeling, orang-orang yang diutus untuk mengabarkan Injil, tidak dianggap oleh masyarakat suku Madura yang ada di Sumber Pakem maupun di Bondowoso. Namun keterpanggilan Mbah Amin 16 Agustus 124 tahun yang lalu telah membuat berkat Tuhan dirasakan melampaui batas apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan sampai usia hampir 1/4 abad ini, tembok besar apa kira-kira yang membatasi upaya untuk melakukan kebaikan demi melayani Tuhan, demi ambil bagian dalam pekerjaannya? Saya yakin banyak, 124 tahun itu mungkin ada banyak tembok-tembok yang membutuhkan perjuangan iman yang begitu teguh. Perbedaan dalam persekutuan memungkinkan orang itu juga sulit untuk nyatunggil, untuk bersama-sama. Karena sebagian mungkin merasa bahwa diriku lebih penting daripada yang lain. Harusnya aku ini yang lebih diperhatikan dan lebih dilayani daripada yang lain. Dalam situasi itu, saudara-saudara, keteladanan perempuan Kanaan akan menginspirasi kita. Iyo, aku pancen duduk sopo-sopo. Tapi yen aku diberkahi, aku mesti bakal iso. Atau masih aku ora iso apa-apa. Nanging yen aku kinantenan karo panjenengane, aku disertai, ditemani oleh Tuhan, aku bakal binerkahan. Pokoke siji, ojo kendo. Pokoke madep mantep, fokus pada Tuhan. Iman yang teguh yang ditemukan pada perempuan Kanaan itu telah membuahkan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sikap ini yang mungkin perlu dibangun oleh kita semua, warga Pasamuan Bondowoso, dalam berkarya melayani Tuhan. Secara khusus dalam mimpi kita bersama untuk merenovasi gedung gereja yang representatif, yang bisa melayani pekerjaan Tuhan lebih dari yang selama ini. Hari ini panitia akan didoakan. Pekerjaan Tuhan yang akan kita mulai ini adalah anugerah. Tapi mari ingat bahwa di balik anugerah itu ada tanggung jawab yang juga besar. Dan itu harus diperjuangkan dengan setia. Duh, opo aku iso ya? Opo awake dhewe mampu ya? Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang sudah menerima katresnan, kita diberkahi Gusti dengan berkat yang menembus batas itu, maka kita perlu meyakini, angger to aku iki kinanti Gusti, pasti bisa. Hal yang biasa sekalipun akan menjadi berkat yang luar biasa. Asal siji, madep mantep, jejeg fokus kepada Tuhan. Melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan awake dhewe iki mau ngawulo, ngabdi, melayani pekerjaan Tuhan itu. Sehingga masing-masing kita akan dimampukan
menjadi kawulo, menjadi abdi yang melayani Tuhan, dadi ruang gawene Gusti, dudu malah dadi gawe. Kita dipanggil untuk menjadi abdi yang di tengah perjalanan melakukan pekerjaan ini, mungkin ada banyak hal yang tidak kita harapkan terjadi, yang mengejutkan kita atau bahkan mungkin membuat kegaduhan. Panggilan kita adalah mari menenangkan kegaduhan iki. Ojo malah membuat kegaduhan yang baru. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Rembuk Warga di awal tahun kita, waktu itu saya matur berkaitan dengan rencana ini. Begitu gong ini ditabuh, maka kita perlu satu hati, menyatukan tekad batin kita untuk budal. Masih tantangannya seperti perempuan Kanaan tadi, tidak mudah ditembus, tapi fokus saja. Sehingga Tuhan memuji perempuan tadi, karena imanmu itu, terjadilah yang kau kehendaki. Kehendak perempuan tadi menjadi kehendaknya Tuhan juga. Nah, itulah juga yang menjadi kerinduan kita. Kehendak kita, rancangan kita ini kiranya juga menjadi kehendaknya Tuhan. Karena ditemukan iman, keteguhan, kesungguhan yang lahir tumbuh di tengah-tengah jemaat ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka di tengah kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam keteguhan iman itu kita akan dimampukan untuk bersyukur karena merasa kita tidak pernah ijenan, kita ditemani oleh Tuhan. Rasa ini yang juga seharusnya kita rasakan di tengah-tengah perjalanan bangsa kita yang 75 tahun merdeka. Indonesia diwariskan oleh para pejuang di masa lalu sebagai rumah bersama yang nyaman untuk ditinggali oleh beragam orang yang berbeda. Oleh karena itu, menembus batas untuk menebar kebaikan, itu adalah panggilan kita sebagai warga negara yang ditempatkan Tuhan sebagai orang percaya di tengah bangsa ini. Itu panggilan kita meneladani Sang Kristus. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kinantenan Gusti, ditemani oleh Tuhan, mari terus maju, mari terus melangkah, melayani pekerjaan Tuhan. Selamat ulang tahun Bondowoso yang ke-124, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bapak Ibu dimohon berdiri. Pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, setiap karya Tuhan di dunia ini seringkali melibatkan orang-orang yang bersedia menjadi mitranya.
Kerinduan untuk memiliki gedung gereja yang representatif pernah diawali, didoakan, bahkan diperjuangkan. Segala cerita yang pernah mengiringi dalam perjalanan kita di waktu lalu kiranya menjadi pengalaman berharga yang berguna bagi perjalanan pelayanan ke depan. Karena itu, Majelis Jemaat sungguh mengucapkan terima kasih yang besar kepada panitia pembangunan yang tahun 2009 pernah dibentuk atas segala upaya terbaik yang pernah dilakukan bagi gereja Tuhan. Saya akan menyebut nama-nama panitia pembangunan gedung gereja tahun 2009. Jikalau panjenengan mengikuti ibadah ini, silahkan berdiri di tempat panjenengan. Bapak S. Wiyoto, Bapak Murdianto, Bapak Suroso, Ibu Ida Kurniati Teolita, Bapak Wagirin, Bapak Hendri Suhono, Ibu Umi Supati, Bapak S.W. Baskoro, Bapak Derek, Bapak Sisworyanto, Bapak Adi Sasmoko, Bapak Suwoto, Bapak Haryanto, Bapak Iwan Wibisono, Bapak Suwardi Haryanto, Ibu Setiani Isbatyo, Bapak Supandi, Bapak Cahyo Adi, Bapak Hanis Pristiwanto, Bapak Tias Pinanggih, Ibu Laila Derek, Bapak Ibu Tri Pinasti Edi Suwaji, Saudara Hartoyo, Bapak Edi Santoso. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas segala upaya yang pernah panjenengan lakukan, sungguh kiranya berkat Tuhan yang terus akan mengiringi perjalanan panjenengan. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala jerih lelah yang panjenengan pernah lakukan selama ini untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan mereka di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, berdiri di hadapan Tuhan, para pejuang-pejuang iman yang berupaya untuk melakukan terbaik bagi pekerjaan mereka di waktu lalu. Kiranya segala upaya yang pernah dilakukan senantiasa Tuhan berkati sehingga menjadi pengalaman berharga untuk perjalanan bagi pekerjaan Tuhan ke depan. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, kiranya semangat pelayanan terus ada dan mewarnai. Di dalam Sang Kristus Yesus kami menyerahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sidang Majelis Jemaat Bondowoso telah menyetujui berkaitan dengan dilepasnya segala tugas panitia pembangunan tahun 2009 dan memutuskan susunan kepengurusan panitia renovasi gedung gereja GKJW Jemaat Bondowoso. Karena itu saya mengundang yang saya sebut namanya kembali dimanapun panjenengan mengikuti ibadah ini untuk berdiri. Bapak S. Wiyoto, Bapak Murdianto, Bapak Christian Urip, Bapak Derek, Bapak Bambang Perwati, Bapak Dr. Hari Suminto, Bapak Cahyo Adi Setiawan, Bapak Mangku Widayat, Bapak Willy Yudo, Saudara Dwi Hartoyo, Ibu Yuli Saptarini, Ibu Windu Dermawan, Bapak Suroso, Bapak F. Rismet, Bapak Novantio, Ibu Ida Kurnia Teolita, Bapak Wagiren, Bapak Heri Purwanto, Bapak Hanis, Bapak Triono, Bapak Haryanto, Bapak Artiantio, Bapak Damon, Bapak Yonatan Chandra, Bapak Teguh Ariwijaya, Ibu Retno Widyaningtyas, Ibu Ribut Muji, Ibu Laila Derek, Ibu Endang Rusmawati, Ibu Damayanti, Ibu Vera Willy, Ibu Ani Suroso, Bapak Anis Yulianto, Bapak Iwan Wibisono, Bapak Sisworyanto, Bapak Bambang Tri, Bapak Kristiono, Ibu Sofi Eko Bagio, Bapak Hendri Suhono, Bapak Tias Pinanggih, Bapak Catur, Bapak Dermawan, Bapak Dedi Martin, Bapak Suyanto, Bapak S.W. Baskoro, Bapak Firman Firdaus, Bapak Sony Subiaksono, Ibu Mangayu Sesanti, Ibu Dwi Vivin, Ibu Yosep Sugito, Ibu Dwi Mart FD, Ibu Novindia, Ibu Hartati, Ibu Hana dan Bapak Adi belum bisa bersama-sama dengan kita, tapi kita juga akan bersama-sama menyerahkannya di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
sebelum kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang telah menyediakan dirinya untuk ngabdi ngawulo bagi pekerjaan Tuhan melalui renovasi gedung gereja ini, mari bersama-sama kita menghayati akan penyertaan Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi 344 bait yang pertama. Dikasih dan mengasihi Tuhan, untuk mengawali tugas mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan sebagai panitia renovasi gedung gereja, mari kita bersama-sama menyerahkan saudara-saudara kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Sang Kepala Gereja, Engkaulah yang telah memanggil kami menjadi gerejamu, menjadi mitramu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berdiri di hadapan Tuhan, anak-anak-Mu yang bersedia menjawab panggilan Tuhan, menyatukan hati bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dalam renovasi gedung gereja-Mu ini. Kiranya setiap langkah, karya, dan rencana senantiasa Kau dampingi, Engkau tuntun, dan Engkau berkati, sehingga dalam penyertaan Tuhan itu kami tetap bisa melangkah maju. Kami tahu Tuhan, di depan kami ada banyak hal yang tidak kami lihat, tidak kami tahu sekarang. Tapi kami juga tahu pasti Engkau yang adalah Sang Kepala Gereja akan memandu kami, menuntun kami. Kiranya itu jangan pernah tinggalkan kami sendirian, tapi tangan-Mu terus menggandeng kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itu mampu kami hayati, bahkan kami lakukan. Apa yang kami rencanakan ini kiranya juga menjadi rencana Tuhan. Engkau memberkati seluruh panitia dalam segala hal yang akan dilakukan sejak hari ini. Engkau juga berkati seluruh warga jemaat dalam bersama-sama menyatukan batin, menyatukan komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Kiranya kami dimampukan untuk terus menjadi abdi Tuhan yang setia. Kami serahkan panitia renovasi pembangunan gedung gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih dan kuasa yang mengalir dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus terus akan memperlengkapi, memandu, menopang, dan menyertai panitia ini sampai akhirnya nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat, seluruh warga mengucapkan selamat melayani, terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara disilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita hayati, kita syukuri secara khusus sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia yang tahun ini merayakan kemerdekaannya yang ke-75. Mari bersama-sama mengungkapkan syukur kita. Kita sudah mempersembahkannya di awal ibadah, dan saat ini kita ungkapkan syukur itu melalui Kidung Pasamuan Jawi 360 bait 1 dan 4. Indonesia negeri endah peparinge ye ua mila kula dongaaken Raharja tentrem bangsa negeri Indonesia mugi tansah lestari kalih sing salir bebaya widrinaksa ing Gusti. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat. Kita bersama berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang terus dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang terus nyata, bahkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya kami terus disemangati, dikuatkan untuk mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami terus membangun iman yang teguh dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena daripada mula mengalir berkat, kekuatan, dan kemampuan. Kami percaya Tuhan, kami yang penuh dengan keterbatasan, kami yang kecil, tak berdaya dan biasa ini, bersama dengan Engkau akan merasakan kekuatan, akan terus berdaya dan bahkan menjadi berkat. Kami menyerahkan warga jemaat Tuhan di tengah setiap perjuangan hidupnya. Engkau terus menopang, memelihara kehidupan jemaat Tuhan secara pribadi, bahkan juga keluarga. Engkau memberkati setiap pekerjaannya, Engkau menganugerahkan berkat seturut dengan kemurahan-Mu. Engkau memberkati anak-anak yang terus bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan, dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya dengan takut akan Engkau, anak-anak-Mu ini terus menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau. Kami menyerahkan para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka belajar, khususnya di masa-masa pandemi ini, kiranya mereka terus dimampukan untuk menjadi teladan yang baik, teladan iman dalam kehidupan mereka. Allah yang maha baik, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin di waktu-waktu ini dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, agar mereka terus memiliki semangat, berjuang untuk sembuh bersama dengan Tuhan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan terus menopang, memberkati dengan kekuatan dan segala hal yang baik, bahkan di tengah kesabaran mereka untuk masih harus beribadah di rumah, Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pada pekan ini bertambah usia. Kami menyerahkan anak Darren Adriel Kristiano, Bapak Tulas Agustianto, anak Olivia Agustina Sir, Ibu Endang Astuti Kristian Urip, Ibu Suranti Wagirin, Ibu Ismiati Tulas Agustianto, Bapak Yogi Lasa Libertisia, Ibu Sehwi Nedar, Ibu Dwi Endah Mangestuti Kristian Surya, Ibu Agustining Tias Gideon Adi Budianto, anak Jericho Alvaro Gabriel Wijaya, Saudara Rizal Kristianto, Ibu Agustina Untung Kosdiarko, anak Elia Cahyono, anak Janita Manuela Sinaga, dan Bapak Agus Prihartono. Saudara-saudara kami ini terus kiranya ada dalam rengkuhan kasih dan perlindungan-Mu. Bertambahnya usia terus menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan mereka.
Kami serahkan saudara-saudara kami dalam setiap pergumulannya. Engkau memberkati mereka yang bergumul karena persoalan pekerjaan, ekonomi, pasangan hidup, bergumul karena merindukan momongan di tengah keluarga. Tuhan, Engkau memberkati senantiasa agar mereka terus bersandar hanya kepada Tuhan. Kami mengingat keluarga almarhum Pendeta Agus Puji Purwanta yang kemarin Tuhan panggil menghadap Engkau. Engkau memberkati keluarga besarnya yang kehilangan dan berduka. Tuhan memulihkan rasa duka mereka, menggantinya dengan penghiburan, sehingga terus mampu memandang Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan di tengah-tengah kehilangan yang mereka rasakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami senantiasa dilindungi dari segala hal yang tidak baik, secara khusus di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjaga diri, menjaga sesama, bahkan Engkau juga berkenan memberkati mereka yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani orang-orang yang menderita sakit ini. Tuhan juga terus memberkati, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya persembahan setiap anak-anak Tuhan ini senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan setiap orang yang dengan tulus mempersembahkannya, Tuhan berkati seturut dengan kemurahan-Mu di tengah kehidupannya. Kami menyerahkan juga perjalanan bangsa dan negara kami di tengah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang 75. Kiranya kami semua dimampukan untuk terus berjaga-jaga, waspada di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan keberbedaan. Kami tetap mampu membangun damai, menjadikan Indonesia sebagai rumah yang nyaman untuk ditinggali bersama. Kami serahkan para pemimpin bangsa ini, kiranya dimampukan untuk senantiasa bijak dalam menata layani segala urusan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, sertai dan tuntun setiap langkah kehidupan kami, jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Kami mohon ampun untuk segala kekurangan yang mungkin kami lakukan di tengah-tengah ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur dan permohonan ini hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk menandai rasa syukur kita karena hari ini kita berulang tahun yang ke-124, mari kita menyanyikan Kidung Kontekstual 91, kita nyanyikan 2 kali. Selamat ulang tahun gerejaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, menghayati akan kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam setiap langkah kita di tengah usia gereja yang bertambah dan perjalanan bangsa ini yang terus bertumbuh. Mari mengakhiri dengan menyanyikan KPJ 351 bait yang pertama.
dikasih dan mengasihi Tuhan, kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang beriman, sebagai bagian dari bangsa, kiranya terus membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang terus setia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber karunia dan rahmat, dan Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya terus memelihara, menopang, dan menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.